Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Anjeli SN dengan NIM 216105. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang gangguan dalam keterampilan berbahasa. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep gangguan berbahasa. Berbahasa di sini diartikan sebagai rangkaian simbol linguistik yang dapat diekspresikan secara verbal sehingga pikiran dan perasaan dapat dimengerti oleh orang lain. Gangguan berbahasa ini juga disebut sebagai gangguan bahasa ekspensif. Gangguan atau hambatan dalam keterampilan berbahasa merupakan salah satu jenis kelainan komunikasi, yaitu dalam proses menangkap dan menerima simbol-simbol linguistik. Kesulitan ini mengakibatkan tidak mampunya mengubah simbol linguistik tersebut menjadi sebuah pengertian atau arti yang dapat dipahami. Gangguan berbahasa biasanya terjadi pada masalah artikulasi, suara, afasia, atau kesulitan dalam menggunakan kata-kata yang biasanya diakibatkan oleh cedera otak, serta keterlambatan dalam berbicara. Keterlambatan dalam berbicara inilah yang sering menjadi hambatan dalam keterampilan berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gangguan berbahasa karena faktor medis. Gangguan berbahasa ini biasanya diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat bicara. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial. Gangguan berbahasa ini biasanya diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana individu tersebut tinggal. Contohnya, gangguan yang disebabkan karena terpinggirnya seseorang dari interaksi lingkungan manusia, sehingga interaksi yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Materi yang kedua yaitu jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Pada materi jenis ini terdapat beberapa jenis gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu gangguan berbahasa pada kondisi khusus. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berbahasa, yaitu lengkapnya sistem penginderaan, lengkapnya sistem saraf pusat, kemampuan mental yang cukup, kemampuan berbahasa, kestabilan emosi, dan pajanan pada bahasa. Gangguan bahasa pada kondisi khusus ini disebabkan karena ketidaksempurnaannya organ pendengaran maupun wicara, keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik, serta ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Dalam hal ini, gangguan berbahasa pada kondisi khusus berdampak pada lambatnya dalam pemerolehan bahasa dan menyimpang dari bentuk baku dalam berbahasa. Sehingga ketika anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen berbahasa, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa pada kondisi khusus ini. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan berbahasa ini biasanya disebabkan karena ketidaksempurnaan organ dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Pada gangguan ketidaksempurnaan organ terdapat dua contoh, yaitu pada penyandang tunarungu dan pada penyandang tunanetra. Pada tunarungu biasanya ditentukan oleh 3 faktor yang mendasar, yaitu tingkat kerusakan pendengaran, status pendengaran orang tua, atau karena faktor genetik, dan usia diperkenalkannya pada sistem komunikasi tertentu, serta konsistensi dalam latihan berkomunikasi. Yang kedua yaitu pada penyandang tunanetra. Pada penyandang tunanetra ini beberapa keraguan mengenai kemampuan berbahasa kerap dilontarkan. Dan riset membuktikan bahwa anak tunanetra ternyata memperoleh sistem fonologi lebih lambat daripada anak normal. Contohnya,
anak-anak tunanetra yang kadang kebingungan dalam pengucapan fonem yang mirip, yaitu pada fonem N dan M. Selanjutnya yaitu gangguan berbahasa secara biologis berdasarkan gangguan mekanisme berbicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seorang dalam memproduksi ucapan atau perkataan, yang biasanya terjadi akibat pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, serta pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Yang pertama, karena faktor pulmonal ini biasanya dialami oleh para penderita penyakit paru-paru, sehingga cara berbicaranya biasanya dengan nada monoton atau suara yang kecil. Yang kedua yaitu faktor laringal. Gangguan akibat faktor ini biasanya menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak. Ketiga, faktor lingual. Penyebab dari faktor ini yaitu lidah yang terkena sariawan atau terluka, sehingga pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Yang terakhir yaitu faktor resonansi. Faktor ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi sangau. Biasanya terjadi atau diderita oleh orang-orang sumbing. Ketiga yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan berbahasa secara kognitif dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu demensia. Demensia ini terjadi akibat perubahan jaringan sel di otak sehingga menyebabkan kesukaran menentukan kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi. Kalimat yang diucapkan seringkali diulang-ulang, serta pembicaraan yang sering terputus karena pembicaraan yang dibahas selalu berpindah topik. Dalam hal ini, gangguan kognitif meliputi terganggunya ingatan jangka pendek, kekeliruan mengenai tempat, orang, dan waktu. Yang kedua yaitu Huntington's disease, yang merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Yang ketiga yaitu skizofrenia, yang merupakan gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Seorang penderita skizofrenia biasanya berbicara dengan terus-menerus dan ocehan yang diucapkannya selalu diulang-ulang. Yang terakhir yaitu depresi, yaitu orang yang tertekan jiwa tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya dengan nada lembut dan kelancarannya terputus-putus dalam interval yang cukup panjang. Jenis gangguan berbahasa selanjutnya yaitu gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan berbahasa secara psikogenik dapat terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Gangguan berbahasa secara psikogenik ini dapat dibagi yaitu menjadi 4. Yang pertama yaitu berbicara manja. Berbicara manja ini yaitu berbicara dengan kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya, seperti perubahan pengucapan fonem S yang dilafalkan menjadi fonem C, seperti pada kata sakit sekali dan dirubah menjadi cakit sekali. Yang kedua yaitu berbicara kemayu. Berbicara kemayu dapat dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang dapat menarik perhatian, dan pelafalan yang dilakukan secara menonjol atau lemah gemulai dan memanjang. Yang ketiga yaitu berbicara gagap.
Berbicara gagap yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, atau mendadak berhenti. Yang keempat yaitu berbicara latah. Berbicara latah yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Berbicara latah ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Jenis gangguan berbahasa yang terakhir yaitu gangguan berbahasa secara linguistik. Gangguan berbahasa secara linguistik merupakan ketidakmampuan dalam memperoleh atau memproses informasi linguistik. Kelainan karena gangguan secara linguistik ini berimbas pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kefasihan. Pada sebagian penutur, masalah ini lebih banyak bersifat psikologis. Misalnya terjadi pada orang gagap dan latah. Sedangkan pada penutur lain, masalah ini bersifat fisiologis, yang menyangkut kesalahan formasi dan pengolahan organ artikulasi. Yang kedua yaitu masalah bahasa tulis atau aleksia. Aleksia yaitu merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini biasanya terjadi pada orang dewasa, yang diakibatkan karena kerusakan pada jaringan otak. Materi ketiga yaitu cara mencegah dan menangani gangguan dalam berbahasa. Penanganan dan pencegahan dalam gangguan berbahasa diawali dengan identifikasi pasien, seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan kognitif, dan kemampuan berkomunikasi. Setelah itu, barulah penanganan dilanjutkan dengan diagnosa gangguan yang ada pada pasien. Setelah hasil diagnosa didapat, barulah diterapkan beberapa terapi yang tepat untuk pasien. Terdapat beberapa terapi, yaitu yang pertama terapi wicara. Terapi wicara yaitu suatu ilmu yang mempelajari gangguan berbahasa yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses berbicara, menelan, bahkan artikulasi pun dapat dihitung dalam terapi bicara ini. Untuk memudahkan mungkin dengan cara audio maupun video, tetapi terapi bicara ini harus disesuaikan dengan usia pasien. Yang kedua yaitu terapi motorik. Terapi motorik dapat dilakukan dengan bermain melibatkan organ berbicara. Adapun permainan yang dapat dituju seperti meniup balon dan meniup trompet, yang bertujuan untuk memperkuat otot berbicara. Yang ketiga yaitu terapi komputer. Terapi komputer ini dapat menggunakan perangkat lunak sebagai alat terapi berbicara, yang diantaranya yang pertama yaitu TinyA, yaitu terapi seperti tatap muka walaupun perangkat ini bisa dilakukan dengan jarak jauh. Yang kedua yaitu fast forward, yang dirancang berdasarkan masalah pada proses pendengaran. Yang ketiga yaitu teknologi with innovative speech therapy. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi pasien yang gangguan berbicara akibat kecelakaan atau penyakit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.